Investor semua sudah kalang kabut lari meninggalkan Indonesia, bahkan beralih ke negara jiran. Itu dia sebabnya para sahabat dengan adanya pungli dan juga banyak palak. Yang malak itu bukan saja aparat, bukan saja pemerintah daerah, tapi juga ormas. Nah, ini mengurangi orang untuk berinvestasi, baru masuk ngurus izin sudah kena palak. Orang asing tidak begitu suka nanam modal di Indonesia. Karena mungkin masalah kepastian hukum, masalah terlalu banyak tikus di sini. Raksasa teknologi asing seperti Google, Microsoft, dan ByteDance berinvestasi besar-besaran di Malaysia. Kita baru saja catat rekod pelaburan tertinggi dalam sejarah. 378,5 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang investor yang pada lari kepada negara jiran ya para sahabat. Kenapa dan apa alasannya investor-investor yang ada di Indonesia, bahkan kilang-kilang sebesar apapun itu mengalami bangkrut ataupun macet para sahabat? Karena ada suatu pengakuan daripada investor yang mengaku di TV internasional, katanya di Indonesia itu banyak pemalakan selain dari pemerintah dan juga dari oknum-oknum dan juga dari anggota-anggota katanya para sahabat. Dan para sahabat pernah dengar kan yang kemarin juga sempat viral, ada sebuah turis daripada Malaysia yang katanya juga merayakan hari ulang tahun musik yang ada di Jakarta, yang diraut dan diraswah sama oleh polisi Indonesia, yang itu suatu cerminan lah bagi kita. Itu cuma turis macam itu yang dipalak segede itu sampai 2 juta ringgit macam itu. Itu kabarnya para sahabat. Apalagi investor-investor. Makanya di sana para sahabat sekarang ini sepi daripada investor dan juga kilang-kilang banyak yang bangkrut beralih ke Malaysia. Karena tahu sendiri kalau di Malaysia itu mainnya itu mulus para sahabat. Apabila juga ada investor yang mau tanam modal atau membuka proyek di sini atau membuka kilang macam itu mengikuti prosedur yang ada, tak ada tambahan, bayar ormas lah, bayar dipalak inilah, bayar keamanan, itu tidak ada para sahabat. Dan teman-teman penasaran seperti apa sekarang suasana di Indonesia tentang PHK besar-besaran, dan dampaknya itu sangat tidak menguntungkan bagi negara sendiri ya para sahabat. Dipalaknya itu hanya menguntungkan kepribadian sendiri, hanya orang-orang tertentu, tapi kerugiannya itu kilang-kilang akan ditutup dan juga warga-warga tidak akan mendapatkan pekerjaan, kehilangan pekerjaan macam itu para sahabat. Itu dampaknya sangat fatal. Ini dia videonya para sahabat. PHK makin menggila, perusahaan pada tumbang, ekonomi makin kacau, dunia lagi krisis, dan Indonesia nggak luput kena imbasnya teman-teman. Dalam beberapa bulan terakhir nih ya, ratusan ribu orang itu kehilangan pekerjaan. Misal kayak Ubisoft, tutup beberapa studio di Eropa, PHK 185 orang, mau pangkas 500 karyawan katanya. Lalu Amazon, tutup gudang di Kanada sebanyak 1.700 orang kena PHK. BP, raksasa energi Inggris, babat 4.700 karyawan. Meta, 3.600 orang kena layoff. Bahkan PT Cinglu sendiri di Tangerang, Indonesia kolaps, 2.400 buruh kehilangan pekerjaan. Sama lagi di daerah lainnya, sebanyak 1.800 pegawai iFish Harry terancam teman-teman, dipecat gara-gara dugaan markup laba 9,74 triliun. Bahkan sektor perhotelan juga kena gara-gara pemotongan anggaran perjalanan dinas pemerintah katanya. Ya, di mana 4.000 karyawan hotel di Sulsel bisa kena PHK. Gak cuma itu, Menteri Ketenagakerjaan juga bilang teman-teman, sebanyak 2024 aja udah 80
30.000 orang kena PHK dan masih ada 60 perusahaan lagi yang mau nyusul. Kalau PHK terus-terusan begini ya dampaknya ngeri ke kita semua. Pengangguran naik, daya beli turun, kredit macet, kejahatan meningkat, ekonomi makin anjlok. Makanya di tengah situasi kayak gini kita juga harus lebih bijak, teman-teman. Dunia ini lagi krisis parah, tapi jangan sampai kita mudah terprovokasi. Misal, contoh sama oknum-oknum yang mau memanfaatkan keadaan. Di Indonesia sendiri ada banyak proyek-proyek besar, baik dari pemerintah maupun swasta, atau berkolaborasi antara keduanya yang udah direncanakan jangka panjang pastinya untuk 10 hingga 20 tahun ke depan dengan melakukan check and balance yang baik. Jelas, kita harus support semua program ini karena ya ini bagian dari strategi membangun negara. Menurut kalian gimana, teman-teman? Coba deh share pendapat, drop komen. Badai layoff atau PHK besar-besaran di Indonesia sudah jadi masalah yang serius. Tercatat sebanyak 46.040 pekerja telah di-PHK sejak Januari-Agustus 2024. DKI Jakarta menjadi kota dengan dampak badai PHK tertinggi, lalu disusul kota besar lainnya Banten dan Jawa Barat. Kamu tahu nggak kenapa badai PHK ini bisa terjadi? Salah satu alasannya karena AI alias robot pintar sudah mulai diterapkan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Perusahaan lagi berusaha nge-cut off banyak biaya buat naikin profit di tengah ekonomi yang nggak stabil ini, sambil maksimalkan pemakaian sumber daya manusia biar lebih efisien. Jadinya mereka mulai ganti karyawan pakai AI. Bayangin aja, robot kerja 24/7 tanpa gaji. Jelas, kamu bisa tergantikan. AI udah merubah banyak industri, khususnya buat pekerjaan yang sifatnya melakukan kegiatan berulang atau monoton, hitung-menghitung, dan kegiatan berdasarkan hanya data. Bukan pekerjaan yang membutuhkan feeling, kreativitas, dan komunikasi. GoTo, raksasa teknologi kita, harus melepas ribuan karyawannya. Pekerjaan di bagian logistik dan layanan pelanggan sekarang diambil alih oleh AI. Para pekerja yang tidak bisa beradaptasi terpaksa harus mencari pekerjaan baru. Bank Mandiri juga merasakan dampak AI. Ribuan karyawan di bagian back office dan layanan pelanggan kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh sistem otomatis yang lebih efisien dan tidak pernah lelah. Di bidang manufaktur, Astra International menjadi yang terdepan dalam penggunaan robot dan AI. Akibatnya, ribuan pekerja pabrik harus meninggalkan pekerjaannya karena otomatisasi. Sritex, perusahaan tekstil ternama, juga terkena dampaknya. Mesin-mesin otomatis menggantikan ribuan pekerja, memangkas biaya operasional, tapi juga membuat banyak pekerja manual kehilangan mata pencahariannya. Bahkan Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi terbesar kita, juga memanfaatkan AI untuk menggantikan ribuan pekerja di divisi operasional dan dukungan teknis. Jelas, AI telah mengubah banyak industri dengan cepat. Zaman sudah berubah. Buat bisa tetap bertahan di dunia kerja, kita harus mulai mau belajar teknologi AI. Pilihannya yaitu kamu yang digantikan oleh AI, atau kamu yang mengendalikan AI. Yuk, berkembang bareng teknologi biar tetap relevan. Mau belajar banyak tentang AI? Pantengin selalu akun ini ya. Indonesia itu bukan preferable tempat investor naruh uangnya. Kenapa? Karena situasinya jadi secara regulasi, banyak palak. Yang malak itu bukan saja aparat, bukan saja pemerintah daerah, tapi juga ormas. Nah, ini mengurangi orang untuk berinvestasi, baru masuk ngurus izin sudah kena palak. Nanti terus dan seterusnya sampai nanti sudah beroperasi juga ada yang datang, Anda tolong bantu ini, kalau enggak nanti di demo. Ada konsekuensinya gitu ya. Jadi ini membuat kita industri kita semakin terpuruk. Kita dulu punya industri tekstil paling besar di ASEAN. Tetapi habis karena dulu ada kuota. Ingat nggak kasus kuota? Ya kan? Kemudian lagi kasus thrifting, ya kan? Nah, itu baju bekas masuk semua, habis kita. Jadi kita itu bukan negara agraris tidak, negara industrialis tidak. Saya nggak tahu negara apa, negara sumber daya alam. Jadi kalau habis kan selesai, kita tidak punya basis sumber ekonomi. Orang asing tidak begitu suka nanam modal di Indonesia karena mungkin masalah kepastian hukum, masalah terlalu banyak tikus di sini, dan lain sebagainya, tidak bersih rumah ini, sehingga mereka jarang mau yang datang ke Indonesia. Bayangkan, selama Indonesia merdeka, rata-rata investasi asing ke Indonesia per kapita less than $100. Vietnam yang baru membangun tahun 90, rata-rata investasi asing ke Vietnam $400 sekarang ini.
Singapura jangan ditanya, hampir 2 juta dolar per kapita. Bagaimana ini keluar dari persoalan ini? Kita memerlukan investasi, kita memerlukan likuiditas perekonomian untuk membangun bangsa ini. Sudah didatangi dan ditawarkan untuk berinvestasi di Indonesia, Elon Musk justru membuka kantor Tesla di Malaysia. Yap, kabar mengejutkan ini berawal dari cuitan Twitter Menteri Perdagangan Internasional Malaysia yang telah menyepakati berdirinya kantor Tesla di Malaysia. Dirinya kantor Tesla di Malaysia ini tentu saja dapat membuka lapangan pekerjaan baru di negara mereka dan tenaga kerja mereka akan dilatih serta diajari mengenai sistem kendaraan listrik. Hal ini membuat heboh media sosial karena diketahui bahwa di tahun lalu Presiden Jokowi beserta jajarannya pernah datang ke markas Tesla dan menawarkan untuk berinvestasi di Indonesia. Jika dilihat dari segi pasar, tentu saja pasar kendaraan listrik di Indonesia lebih besar dibandingkan di Malaysia. Namun mengapa Elon Musk tidak membuka kantornya di Indonesia? Bung Rocky selaku pengamat politik mengatakan jika langkah Elon membuka kantor cabang di Malaysia adalah sebuah sindiran Elon kepada Indonesia. Sindiran itu adalah soal ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik, dan kesulitan dalam ekonomi yang membuat Bung Rocky mengatakan jika tidak mungkin perusahaan sebesar Tesla tertarik untuk berinvestasi. Kalau menurut kamu dengan dibukanya kantor Tesla di Malaysia, kira-kira apa yang harus diperbaiki oleh Indonesia agar perusahaan raksasa Tesla tertarik untuk berinvestasi dan membuka kantornya di tanah? 3 sebab Malaysia jadi rebutan kuasa ekonomi dunia. Malaysia muncul menjadi rebutan kuasa ekonomi dunia atas 3 sebab. Pertama, Malaysia mengeluarkan minyak mentah paling berkualiti di dunia. Tidak hairanlah Petronas mengekalkan rekod prestasinya selama 13 tahun sebagai jenama paling bernilai ASEAN sejak 2011. Kedua, Malaysia merupakan antara negara pengeluar getah utama dunia. Produk getah Malaysia kini diekspor ke 189 negara di seluruh dunia. Ketiga, Malaysia mula menjadi pengeluar semikonduktor yang kompetitif. Negara ini berkedudukan penting dalam rantaian bekalan pembuatan chip global. Mengulas mengenai 3 kekuatan sumber ekonomi Malaysia, China, Amerika Syarikat dan India saling bersaing berebutkan Malaysia. Malaysia di bawah pentadbiran Kerajaan Madani diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan hubungan kukuh dengan China dan Amerika Syarikat tanpa didesak untuk memilih satu pihak berbanding yang lain. Sementara itu, hubungan dua hala Malaysia dan India yang semakin kukuh membuka peluang baharu kepada kedua-dua negara, terutama dalam ekonomi digital, terutamanya teknologi maklumat IT 2.0. Kita baru sahaja catat rekod pelaburan tertinggi dalam sejarah. 378.5 bilion ringgit pelaburan diluluskan pada 2024. Naik 14.9% dari tahun 2023. Dan 6,700 projek di seluruh negara dan yang paling best, lebih 207,000 peluang pekerjaan baru. Alhamdulillah, rezeki melimpah walaupun ekonomi dunia bergolak, Malaysia ni tetap steady. Pelabur-pelabur percaya dengan kita. Pelaburan domestik 208.1 bilion ringgit. Pelaburan luar negara pun mantap, 170.4 bilion ringgit. Negara mana yang paling banyak melabur tahun lepas? Amerika Syarikat mendahului dengan 32.8 bilion ringgit. Dikori rapat oleh Jerman, China, Singapura dan Hong Kong. Semuanya yakin dengan potensi Malaysia. Negeri mana pula yang paling power tarik pelaburan? Selangor 101.1 bilion ringgit, Kuala Lumpur 91.5 bilion ringgit, Johor, Kedah dan Penang juga berjaya menarik pelaburan yang tinggi untuk negeri masing-masing. Negeri lain macam mana? Ada pelaburan tetapi bukan top 5. Jom sama-sama kita bangunkan Malaysia. Inilah masa depan kita. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak menunjukkan bahwasanya besar-besaran kilang-kilang dan juga investor-investor itu lari kepada negara-negara jiran para sahabat. Karena apa? Karena sudah ada penjelasan tadi ya para sahabat. Penjelasannya itu sangat detail dengan adanya oknum dan selain juga ormas-ormas dan juga dari pemerintah katanya, aduh itu bukannya menguntungkan kepada masyarakat dan juga kepada negara, malah membuat suasana mencekam. Ada juga kata-kata Indonesia gelap para sahabat. Karena dari sisi lain banyak orang yang tertangkap basah dengan adanya rasuah dari Pertamina, dari emas, dari pajak. Banyak lagi para sahabat. Itu semuanya sudah tertangkap basah sekarang. Apalagi sekarang dari banyaknya orang yang kena PHK atau kena diberhentikan secara paksa ya para sahabat dari kilang-kilang, karena kilang-kilangnya itu tidak berputar karena uangnya itu sudah habis, mungkin jadi bankrupt para sahabat. Makanya
banyak investor-investor itu pikir 2 kali lipat untuk mau tanam modal di sana, untuk berbisnis di sana para sahabat. Karena sudah tahu sendiri dijelaskan oleh investor tadi di dalam TV internasional pula yang kata banyak pemalakan di sana para sahabat. Jadi buat para warga di sana, kalian itu guna otak lah, macam mana nak mau menjadi negara emas di tahun 2045 yang selalu diolok-olok di dalam media sosial. Kalau perilaku kalian itu tak mau diubah, mindset kalian itu tak mau diubah, betul tak dinafikan kalau Indonesia itu memang negara kaya, tapi hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pejabat-pejabat yang bisa menikmati, sedangkan masyarakat kecil semakin dicekik para sahabat dengan adanya ini itu. Sekarang malah ada yang baru lagi dengan adanya minyak viral katanya. Sekarang itu minyak kita katanya sudah ada terciduk, beli 1 liter ketika ditimbang hanya 700 para sahabat. Dan juga katanya minyaknya juga dioplos juga dengan oplosan minyak yang apa ya, didaur ulang macam itu, minyak bekas macam itu para sahabat. Tak tahulah apalah jadi kalau tak mau dirubah mindsetnya para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.